Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 6. Kitab yang dimeterai dar anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tema kita pada saat ini, Kristus yang berkuasa di bumi. Kristus yang berkuasa di bumi. Sebuah kejutan sewaktu Yohanes mengetahui bahwa tidak ada seorang pun baik di sorga, di bumi maupun di bawah bumi yang layak membuka gulungan kitab termeterai di tangan kanan Allah. Ia pun menangis. Yohanes menangis melihat kenyataan tersebut, sehingga seorang dari tua-tua itu menyatakan ada satu pribadi yang dapat membukanya. Dialah singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang telah menang. Sebuah gambaran tentang Raja Mesias dalam nubuat para nabi perjanjian lama. Hanya dialah yang dapat membukanya. Akan tetapi ke-7 itu belum selesai, karena ternyata yang tampil di depan takhta itu bukanlah seekor singa jantan yang gagah perkasa, tapi seekor anak domba yang disembelih, bertanduk dan bermata 7. Sebuah paradoks yang unik. Anak domba yang tersembelih itu merupakan gambaran dari Yesus Tuhan yang telah mengorbankan dirinya sehingga menang. Kontras antara keadaan anak domba yang disembelih dengan 7 tanduk dan mata yang melambangkan pribadi yang maha kuasa dan maha tahu. Hanya Yesuslah yang berkuasa untuk membuka gulungan kitab yang termeterai itu, bukan yang lain. Kitab Wahyu menampilkan sosok Kristus yang telah menang
dan berkuasa atas segala sesuatu. Meskipun dunia memandangnya sebagai seorang yang kalah dan tersalibkan, tetapi dia adalah pemenang dan penguasa alam semesta. Sebuah gambaran yang menolong jemaat mula-mula yang sedang mengalami kesukaran dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Demikian juga dengan kita yang hidup di masa kini. Kristus sang anak domba itulah yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan bagi kita di tengah berbagai masalah, kesulitan dan juga tekanan yang kita hadapi. Kita tetap memiliki pengharapan teguh di dalam Kristus. Itulah pengharapan yang perlu terus kita bagikan kepada orang lain yang masih ada di luar Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajarkan bagi kita bahwa tidak ada yang berkuasa selain daripada Kristus, baik di surga maupun di bumi. Jadi para pengikut Yesus bahwa ia tidak memiliki keraguan dan ketakutan asalkan ada dia di dalam Kristus dan percaya bahwa itulah yang menuntut hidupnya, yaitu Kristus. Ini adalah gambaran bagi segala penguasa di seluruh dunia bahwa ada satu yang digambarkan di mana ada kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapapun dan tidak bisa dibaca oleh siapapun. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan ia juga digambarkan sebagai yang disembelih menjadi kurban atau korban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita menyadari bahwa segala kuasa ada di dalam Kristus. Dan jika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk menebus setiap dosa kita, adakah yang kita ragukan ketika kita ada di dalam Kristus? Sesekali tidak ada. Itulah sebabnya bagi kita yang sudah percaya sungguh-sungguh bagi Kristus, tidak ada satupun yang kita ragukan, tidak ada satupun yang kita takuti. Hanya saja kita ini tidak ada di dalam Kristus. Dan ketika kita tidak ada di dalam Kristus, maka saat itulah kita sedang dalam jatuh, dan kita tidak bisa dikatakan sebagai pemenang. Itulah sebabnya mulai saat ini mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu untuk menolong dan menyertai kita. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus menolong dan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.